Kalau aku bilang mindset. Jadi kita harus apa ya? Maksud aku tuh rubah pola pikir, jangan apa ya? Jangan kuno ya gitu. Nah, jadi kuliner itu berkembangnya itu sesuai dengan perkembangan dunia. Jadi kita harus update lah ya. Iya, harus update. Jadi nggak bisa yang aku misalnya bikin apa ya, misalnya nggak bisa, itu bentuk kayak gitu bukan kue itu. Nah, sementara sekarang ini lagi hitnya yang lucu-lucu, meskipun misalnya kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happy dalam podcast Women's Corner. Di kesempatan hari ini sudah hadir di studio Geraha Tribun Mbak May Trianti, Ketua BES Community Life. Selamat datang di Geraha Tribun Mbak May Trianti. Terima kasih Mbak kesempatannya. Kita senang banget akhirnya Mbak May Trianti bisa hadir di Geraha Tribun. Nah, kita hari ini membahas tentang tips marketing cuan dan bertumbuh ala BES Community. Nah, tapi karena ini perdana Mbak May ada di Geraha Tribun di podcast Women Corner, kita mau kenal dulu nih Mbak May Trianti. Jadi pastinya udah sangat populer di BES Community Life, terus di komunitas ada beberapa komunitas lagi yang Mbak May ada di situ. Nah, jadi Mbak May kita mau kenal dari awal Mbak May concern pada kuliner sampai sekarang Mbak May memimpin komunitas BCL ini. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tribun, nama saya May Trianti. Saya ini sebenarnya awalnya itu UMKM juga. UMKM yang tidak sengaja menjadi UMKM. Oh iya, gimana tidak jadi UMKM. Jadi kenapa tidak sengaja? Awalnya cuman dari hobi memasak, suka memasak. Jadi ya apa ya, orang yang suka jajan sebenarnya tuh akan kemungkinan untuk jadi tukang masaknya tuh biasanya lebih besar, karena biasanya dia mencicip makanan kan, merasa kayaknya ini lebih enak kalau ini ditambah ini deh kayak gitu. Biasanya experience kan, jadilah sesuatu yang cocok di lidah dia. Nah, akhirnya dari situ karena kecanggihan teknologi itu, jiwa emak-emak yang ingin pamer tadi kan di-upload lah di sosial media. Di apa itu, Facebook? Zaman aku dulu masih pakai BBM. BBM, Zaman aku dulu status BBM gitu ya? Status BBM dulu tuh, status BBM kan ditanya lah sama temen BBM, kayaknya enak itu, dijual nggak gitu kan. Karena dulu aku memasak cuman karena hobi dan buat nyenengin suami. Aku merasa nggak perlu bukan nggak perlu duit ya, belum butuh saat itu kan gitu. Aku bilang, tapi kalau kamu mau nyicip boleh main aja ke rumah aku bilang kan, ayo makan sini ya gitu kan. Ya seringlah kayak gitu, nyicip. Kebanyakan temen yang pernah nyicip bilang enak gitu kan. Akhirnya pada saat krisis ekonomi yang mengakibatkan terputuslah pendapatan sang suami tadi, akhirnya karena saya punya keterampilan lain yaitu memasak tadi, tiba-tiba terpikir, kenapa aku nggak jualan ya, kayak gitu kan, kenapa aku nggak jualan ya, kemarin kayaknya banyak yang suka deh aku bikin ini bikin itu. Mulailah ada lagi, yang kemarin nanyain nih yang mau jual, aku jual nih, ayo kalau mau beli. Nah, akhirnya dari situ satu nambah dua, nambah tiga, nambah empat, akhirnya teruslah itu menjadi berjualan itu tadi, gitu kan. Jadi, apa aja itu dijual misalnya? Kalau biasanya sih aku tuh
kue-kue pempek misalnya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ada apa saudara yang Tante Mei kami mau ini nih apa tamat ngaji ini bisa nggak bikin tumpeng nih untuk itu? Bisa. Jadi apa yang diminta ada gitu. Jadi aku tuh apa ya sifat dari nggak bisa bilang nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau aku bisa dulu bisa. Nanti belajar gimana caranya nanti belajar pokoknya bisa nggak bikin tumpeng? Bisa. Buat kapan? Tapi jangan mepet ya alasannya kan karena banyak ini. Padahal harus belajar dulu tuh. Buat ini minggu depan ini. Oh bisa. Buat minggu depan. Udah mulai belajar dari sini. Oh bikin tumpeng itu kondimennya ini. Filosofi adanya tumpeng itu dibuat kayak gini. Harus pelajarin semua. Jadi kita tahu bahwa tumpeng itu misalnya nggak cuman cukup 3 atau 4 lauk, dia harus ada 9 lauk. Ngapa harus bentuknya kerucut ya itu kan. Jadi nggak buat sesuatu tuh bukan hanya jadi tapi kita tahu nih harus backgroundnya tahu filosofinya apa tuh gitu kan dipelajarin. Oh bisa jadilah dibikin. Nah ini dari situ apa namanya tuh berkelanjutan. Oh bisa ya bikin tumpeng bisa. Mana catat sudah nih kayak gitu di foto. Jadi gitu berkelanjutan lah jadi UMKM gitu. Apa namanya usahanya Mbak Mei waktu itu? Dulu sih karena anak namanya Queen jadi dapur Mommy Queen. Oh dapur Mommy Queen. Di rumah ya? Di rumah dulu tuh online. Lebih banyak orang order by online ya? Iya by online. Terus waktu apa namanya tuh corona kan COVID nggak bisa keluar akhirnya melihat garasi nganggur kayaknya aku ini aja dari sini cuman buat jual sarapan pagi atau tapi nggak makan di sini kan yang take away gitu kan buat sarapan pagi bla bla ya gitulah akhirnya dibuka di garasi dapur Mommy Queen itu sampai sekarang masih sekarang karena kesibukan tadi sering ditinggal segala macam karena nggak ada yang pekerja yang jaga juga semuanya akhirnya kita tutup untuk offline dilanjutan untuk online aja gitu. Tapi online tetap lancar ya PO alhamdulillah gitu ya. Kalau online sih jalan-jalan dianya walaupun ownernya jalan-jalan usahanya tetap jalan. Alhamdulillah. Nah terus Mbak Mei membentuk apa tadi BCL kapan tuh dibentuk? Nah itu sebenarnya nyambung kepada si dapur Mommy Queen tadi. Jadi aku dulu ceritanya tuh pernah disponsori untuk belajar baking pastry, mie sama apa satu lagi tuh lupa aku di salah satu apa namanya itu produsen tepung terigu di Jakarta waktu itu. Jadi dikasih kesempatan buat belajar di situ berapa hari ya 1 minggu kalau nggak salah di Jakarta waktu itu. Jadi dari situ belajar nih teknik cara membuat roti karena waktu itu di Palembang roti itu termasuk didominasi oleh toko-toko besar kayak Jeko, Brasserie sebagainya gitu kan. Tapi belum ada UMKM rumahan yang produksi roti. Jadi aku waktu itu berminat lah dalam hati kayaknya aku mau deh jualan roti kayaknya di Palembang belum hit deh aku bilang kan. Belajarlah aku ke situ teknik buat roti itu gimana, buat mie, buat pastry gitu kan. Setelah pulang dari situ aku cobain kan kalau di sana itu aku belajar pakai alat yang besar tuh, mixer Happy Duty yang gede-gede yang khusus untuk bakery itu kan. Kayaknya kalau di sini nggak ada, aku bilang mixer gede-gede kayak gitu kan. Aku bilang agak sulit kepada ininya apa namanya tuh infrastrukturnya dalam arti aku gimana kalau aku coba lagi pakai mixer biasa. Aku inget dulu karena sebenarnya nenek aku dulu hobi masak juga kan bisa masak. Jadi aku inget dia dulu pernah bikin bluder pakai kalau beli mixer itu kan kita dapat dua utilitiesnya itu kan. Ada yang bentuknya kayak balon, ada yang bentuknya ulir. Aku pernah nanya, nah itu yang ulir buat apaan sih? Aku bilang lihat aja lah jadi kayak gitu kan. Aku lihat, jadi aku inget dulu waktu aku masih sekolah dia pernah bikin bluder itu pakai si ulir itu tadi. Iya. Aku inget, aku bilang coba bilang kan, cobain, ku coba. Jadi ya namanya nyoba kan nggak mungkin sekali langsung jadi.
kali jadi tapi kelemahannya gini. Oh kayak gitu, pelajarin lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya sampai berkali-kali aku baru dapet formulanya dari kombinasi resepnya, dari tekniknya semua, baru jadi hasilnya. Wah, aku bilang apa sih, bangga ke diri sendiri. Ternyata dapatnya. Ternyata aku bilang, oh gini bisa disederhanakan seperti ini sebenarnya tekniknya kan. Aku bilang kan, jadi aku cobalah, waktu itu sudah zaman Facebook nih, coba dari Facebook donat, aku bikin donat waktu itu, roti yang sama empuknya kayak di toko roti minimalnya itu, yang populer itu, dengan harga yang jauh. Bahkan cuma 20% daripada harga jual si produk ternama itu. Bilang kan, rame lah waktu itu yang order. Akhirnya aku itu sebenarnya penyakitnya mudah bosan. Oh iya. Jadi kalau udah berapa kali buat bosan, aku bilang buat ini terus kan. Timbullah ide itu tadi, gimana kalau aku ajarin aja nih, aku buka kelas aja nih, kelas bikin ini, bikin si donat ini, aku bilang kan. Jadi dibukalah dulu, aku bikinlah di Facebook kan, yang mau belajar ini ya tanggal ini sini, biayanya segini. Aku kan iseng aja nih, ada juga ya syukur, enggak ya udah, aku bilang kan ini aja, istilahnya si iseng berhadiah. Banyak ternyata, banyak yang daftar. Aku bilang, wah nggak bisa berbarengan ini, nggak muat rumah aku. Akhirnya dibagilah jadi beberapa sesi. Setelah beberapa sesi, mungkin mereka yang ikut itu tadi share juga di Facebook mereka kan. Akhirnya jadi banyak yang tahu. Akhirnya setiap minggu itu ada 3 kali dalam 1 minggu kelas itu, bikin donat itu. Satu kelasnya itu sampai 20 sampai 25. Luar biasa. Selama 1 tahun aku ngejalanin itu secara reguler. Akhirnya banyak nih yang ini tadi kan, si muridnya banyak, X yang sudah pernah belajar tadi kan. Karena mereka nanyanya by WA satu persatu kan dengan pertanyaan yang sama, aku pikir nggak efektif ini, yang berulang-ulang jawab gitu kan. Akhirnya aku bikinlah WA group dulu. WA group masukinlah yang sudah pernah belajar, aku masukin ke situ. Aku bilang, nih kalau misalnya ada pertanyaan, info jadwal kelas berikutnya, materi berikutnya, aku bilang kan, di grup ini yang bakal aku share, aku bilang kan. Jadi aku masukin ke sini ya, yang sudah pernah, oke semua kan, semua. Setelah dicek, waduh, kok bisa sampai 400-an ini grupnya. Jadi 400 waktu itu, banyak benar kan. Jadi terpikirlah untuk membuat sebuah komunitas. Waktu itu kebetulan dari Dinas Perindustrian dulu itu ada ajakan dari Ibu Yeni Febrianti waktu itu untuk buat komunitas, jadiin komunitas saja, dibilang gitu kan. Tapi katanya nggak bisa pakai nama Dapur Mami Queen tadi, karena Dapur Mami Queen itu merek pribadi, ownernya, merek ketuanya, jadi harus ganti nama, nggak bisa sih ini tadi pakai nama ini, nama merek komersil kamu ini tadi. Dia bilang kan, jadi aku berpikir gimana jadi ganti nama, carilah, aku pengen nama tuh yang ear catching, jadi kalau orang dengernya itu langsung gitu kan. Kenapa sih waktu itu lagi hitlah BCL. Apa itu? Hitlah BCL, hitlah nama BCL, akhirnya BCL. Jadi kalau BCL kan ramai lagi berita BCL itu kan. BCL. Akhirnya aku iniin namanya tuh kreasiin BCL ini ini dapatlah si Best Community Life tadi. Dari berembuk kepada ada 2 temen yang akhirnya aku jadikan admin kan di dalam grup itu kan. Sharing, tukar-tukar pikiran kan, buat mengelola kalau misalnya aku udah sibuk, ada apa di grup, tolong kamu yang share, kamu yang handle gitu kan. Akhirnya kami ngomong, kayak ini kita ganti nama deh kalau kita mau lebih berkembang, gue bilang kan, nggak cuma sekedar grup WA yang isinya ini aja. Nanti kita bisa gabung ke dinas ini, aku bilang kan, mungkin kita bisa dapat opportunity lain, aku bilang kan, berita lain atau kesempatan yang lain, bukan buat kita doang, aku bilang kan, bisa buat anggota yang di dalamnya juga, jadi biar lebih manfaat lagi nih grup, aku bilang kan, nggak cuma buat sharing
nggak penting, bukan nggak penting sih, misalnya tuh yang sharingnya lebih kaya lagi ya. Iya, ya gitu. Nah maksudnya tuh jadi sharingnya tuh biar lebih faedah lah kayak gitu kan. Nah, oke lah, bilang kan oke. Jadi gimana kalau namanya ini? Jadi akhirnya oh iya aja apa namanya tuh pengembangan dari nama itu akhirnya tuh cocok deh kan. Kayak gitu cocok deh bilang ini akor ya. Akor ya jadi ini namanya Best Community Live akhirnya kami daftarin lah jadi Best Community Lab gitu. Dan udah terdaftar di mana tuh kalau Dinas Perindustrian kan, kami udah itu waktu itu sudah dikukuhkan juga waktu pembentukannya di kantor gubernur waktu itu di Istana Gubernur waktu itu di Geria. Di Geria gitu kan. Nah, ini berkelanjutan lah ke situ. Itu tahun berapa, Bu? Berapa ya? 2018 apa 19 ya pokoknya itu. Oh, 2019. Setelah Asian Games. Asian Games 2018. Sekitar itulah pokoknya pokoknya sebelum Covid deh 2000 sudah Covid bentar ya. Apa 2021 apa ya? Sekitar itu. Covid kan 2020. Covid 2019 2021 22 ramenya kan pokoknya ya sekitar itulah pokoknya aku belum ada anak 3. Gitu. Jadi dibentuklah itu. Akhirnya resmi lah jadi ikut itu kan. Jadi dari situ karena apa namanya tuh Dinas Perindustrian waktu itu dibuatin lah grup WA yang berisi ketua-ketua dari situlah di sharing info ada pelatihan ini misalnya kan ada apa namanya tuh dinas ini ngadain kegiatan ini gitu kan. Akhirnya di sharing lah ke grup nih kamu yang mau ikut pelatihan manajemen ini gitu kan. Boleh. Kamu yang susah branding nih, kamu yang nggak bisa marketing nih, ikut deh pelatihan ini ya itu kayak gitu. Nah akhirnya berkelanjutan lah sampai sekarang gitu. Iya. Berapa anggotanya sekarang? Sekitar 160 apa 175 sekitar itulah dia itu. Oh iya. Jadi dengan adanya komunitas BCR ini jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapat oleh anggotanya ya. Alhamdulillah iya. Jadi istilahnya tuh kayak gini Mbak. Jadi kalau UMKM itu kalau dia sendiri dia lebih nggak terarah kayak gitu kan. Jadi usaha kalau dia nggak terarah kurang. Jadi ownernya tuh kurang fokus gitu kan. Jadi info tuh juga berkurang gitu kan. Dengan adanya di dalam komunitas misalnya itu kan jadi ada teman bersama. Jadi kalau misalnya ada kesulitan bisa sharing gitu kan di komunitas kan. Terus misalnya info-info apa sekarang nih kebanyakan di-share kepada ketua komunitas gitu. Nah, jadi akhirnya ketua komunitas kan punya kewajiban moral nih buat share kepada anggotanya. Jadi sebagai ketua komunitas juga nggak bisa diem nunggu aja nih, ada apa nih, ada acara apa nih, ada kegiatan apa nih, rame-rame nih ajak sebarin ke anggota. Ayo nih kamu yang belum bisa ini ada kesempatan nih buat belajar ini, ada kegiatan nih buat belajar AI nih, AI lagi hit nih, ayo belajar AI gitu kan, masukin ke grup kan gitu. Akhirnya yang UMKM yang tadinya sendiri yang nggak punya arah tadi kan, akhirnya tuh masuklah ke itu jadi berkembang lah gitu kan. Jadi kalau misalnya ownernya berkembang, usahanya insya Allah jalan gitu kan. Jadi nggak stuck di situ aja usahanya. Gitu. Nah, syarat untuk gabung di BCR ini apa aja? Harus punya perizinan. Apa aja itu perizinannya? Jadi perizinan usaha itu dasarnya induknya itu NIB, nomor induk berusaha. Jadi dia harus istilahnya tuh ini kayak nomor induk KTP ya, kalau kita punya KTP kan. Gimana kita bisa bilang kita punya usaha kalau kita nggak terdaftar di legal pemerintah ya gitu kan. Ya itulah pakai NIB itu. Jadi NIB itu induknya. Jadi dia harus usaha dia tuh harus sudah terdata dulu sama pemerintah, baru kita tahu bahwa dia memang ada usaha gitu kan. Jadi kalau misalnya UMKM yang tidak punya legal apapun kosong, jadi aku bilang usaha dia tuh akan stucknya tuh di situ aja gitu. Sementara kalau dia punya perizinan dia lebih bisa masuk kemana aja. Karena misalnya mau bazar mau apa sekarang nih kalau nggak punya perizinan sulit dia nggak bisa. Gabung, ya. Makanya dia harus punya perizinan, minimal harus ada nomor induk berusaha.
Barulah berikutnya harus punya PIRT. PIRT singkatan dari apa? Apa namanya tuh, industri rumah tangga. Jadi perizinan untuk industri rumah tangga yang dengan produk-produk tertentu yang memang bisa tahan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Jadi kalau produk kamu nggak awet di suhu ruang lebih dari 7 hari, nggak perlu dibuat PIRT. Nggak perlu dibuat PIRT. Jadi kalau misalnya pempek yang langsung buat, langsung jual hari itu, langsung habis, itu nggak perlu PIRT. Tapi kalau produknya bisa disimpan lebih dari 7 hari, dia harus punya PIRT. Kayak keripik, kayak gitu kan, kue kering, gitu. Produk yang bisa awet di suhu ruang lebih dari 7 hari harus ada PIRT, gitu kan. Barulah halal. Jadi kalau sudah punya NIB, punya PIRT, baru punya halal. Karena ngurus halal ini sekarang harus punya NIB sama PIRT. Jadi kalau dua ini nggak punya, dia nggak bisa ngurus halal. Dan halal juga Oktober 2026 ini semua produk harus halal. Jadi nggak bisa lagi kita jual produk tanpa cap halal tanpa itu cap ya. halal lagi. Karena akan ada investigasi atau sebagainya. Produk itu akan dilabeli dengan label tidak halal kalau dia belum punya nomor halal yang terregistrasi. Jadi kalau produk kita dilabelin dengan label tidak halal, otomatis pasar kita terbatas, hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu yang bisa makan produk yang tidak halal, gitu kan, maksudnya itu kan. Jadi walaupun halal itu nggak sepenuhnya identik dengan agama, tapi kalau misalnya produk itu sudah dilabelin halal, sudah pasti produksinya higienis, sudah pasti dia thayyib, ya gitu kan. Jadi kalau kita menambah kepercayaan kepada konsumen. Nah, konsumen sendiri kan kalau sudah diproduksi, oh berarti dia sudah diperiksa, sudah standarnya kebersihannya bagaimana, gitu kan. Jadi bukan semata-mata karena agama, gitu kan. Jadi untuk yang bukan muslim juga, kalau ini pasti pertimbangannya lebih baik pilih yang sudah disertifikatin itu daripada yang belum. Gitu. Untuk produk-produk yang memang harus halal kan, kecuali yang memang produksinya memang produk yang non halal itu tadi kan, dia nggak perlu itu. Itu. Oh, itu berarti syaratnya itu tadi NIB, PIRT dan halal. Yang kedua lagi dia harus sudah pernah ikut kelas saya. Oh. Jadi semua member BCL itu memang orang yang sudah pernah ikut kursus sama saya, sama Mami Queen. Baik itu secara online, offline atau demo. Nah, jadi saya tuh harus tahu. Jadi saya kenal semua anggota saya, gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak kenal, meskipun cuman ikut 1 atau 2 kali kelas, tapi minimal dia sudah tahu bahwa BCL itu isinya memang untuk orang kuliner, gitu kan. Meskipun dia belum, kadang-kadang UMKM itu dia tuh menular. Sebenarnya dia belajar memasak itu sebenarnya cuma buat konsumsi pribadi, atau cuma pengen buat yang sesuatu yang lagi viral, gitu kan. Tapi biasanya kalau misalnya, oh ini kayaknya bisa dijual deh, lihat di grup banyak yang share betapa cuannya nih, aku jualan ini, lagi hit ini, misalnya dengan repeat order yang berulang, kan yang lain yang baca iri, pengen juga, akhirnya nular lah jadi UMKM, begitu. Luar biasa. Jadi tadi udah ratusan anggotanya, itu semua emak-emak. Iya, emak-emak, saya nggak terima. Laki-laki, ya, nggak ada yang laki-laki. Nggak ada yang laki-laki. Di BCL nggak ada laki-laki. Sampai sekarang Mami Queen tetap ada kelas ya? Reguler. Jadi aku juga misalnya lagi hit nih apa nih, makanan hit apa yang lagi in, ya gitu kan. Biasanya si member itu tadi, mak bikin dong kelasnya ini. Ya, jadi aku pelajarin dulu kan. Kita nggak mungkin ngajarin sesuatu yang kita sendiri belum paham. Oke, nanti aku pelajarin dulu, gitu kan. Aku pelajarin, aku praktekin, gitu kan. Trial and error ya. Barulah setelah dia siap, aku pikir ini mudah, apa tuh kayaknya bisa nih di sharing nih. Ayolah kita buka kelasnya, baru di share di grup. Ayo, siapa yang mau ini tanggal ini? Oke. Baru dia kayak gitu. Oke, kita balik lagi nih ke tema kita. Jadi tips untuk cuan dan bertumbuh ya. Nah, apa nih yang
di-share oleh Mbak Mei untuk tips itu? Kalau aku bilang mindset. Jadi kita harus apa ya, maksud aku tuh rubah pola pikir jangan apa ya, jangan kuno ya gitu. Nah, jadi kuliner itu berkembangnya itu sesuai dengan perkembangan dunia. Jadi kita harus update lah ya. iya, harus update. Jadi nggak bisa yang aku misalnya bikin apa ya, misalnya nggak bisa, itu bentuk kayak gitu bukan kue itu ya. Nah, sementara sekarang ini lagi hitnya yang lucu-lucu, meskipun misalnya kayak kuliner yang kemarin aku bikin itu yang lukcup namanya, itu yang dari Thailand itu kan. Sebenarnya sama sih dengan makanan kita yang dari kue itu yang isinya dari kacang hijau, tapi dibentuk lagi kemasannya, kan, tampilannya gitu. bentuknya jadi berwarna, nggak stuck kayak warna yang di sini warna merah itu kan, tapi dijadiin warna-warni, bentuknya juga dirubah gitu. Nggak bisa, tapi itu kan bukan, nggak bisa kita kayak gitu ya. Nah, jadi rubahlah ini, kita tuh harus update sesuai dengan ininya, sesuai dengan perkembangan yang pasar kan cari apa, yang pasar lagi minta apa, kita siapin gitu ya. Lihatin itunya juga kan. Kedua juga itu tadi kalau memang mau besar di pasaran, kita harus dipercaya dulu oleh pasar tadi kan. Gimana caranya dipercaya tadi? Harus punya itu tadi, perizinan yang lengkap tadi. Jadi orang udah tahu kan, kalau misalnya beli yang ini produknya misalnya sama nih, keripik ubi misalnya kan, konsumen itu akan lebih memilih produk itu yang misalnya udah ada yang produk A, produk B. Produk A ini kosong aja, keripik ubi Ani misalnya kan. Nah, sementara yang ini keripik ubi Ani, nomor PIRT-nya sekian, halalnya nomornya sekian. Kalau aku lihat sekarang konsumen itu akan lebih kritis, yaitu kan dia lebih pilih yang sudah lengkap ininya tadi, perizinannya itu daripada yang ini. Dan karena trust konsumen itu akan lebih meningkat kalau perizinan kita tuh lengkap. Karena mereka berpikir bahwa yang ini bakal lebih higienitasnya lebih terjamin gitu kan. Kalau sudah ada halalnya insya Allah lebih thayyibah gitu kan, daripada yang kosong ini gitu kan. Makanya aku bilang harus ada perizinan itu tadi. Kalau perizinannya lengkap, kepercayaan konsumen meningkat, pasar lebih luas, tentu aja lebih cuan gitu kan. Nah, yang ketiganya harus tetap update diri, upgrade. Jangan stuck di situ aja. Ilmu itu kalau cuma di situ nggak diperbaharui, batasnya di situ aja. Jadi kalau kita upgrade, misalnya ikut pelatihan, ikut pengembangan diri, terus kalau misalnya ada kesempatan permodalan tambahan gitu kan, harus lebih berkembang. Jadi dengan kita robah itu tadi semua, jadi lebih ini, usaha bakal lebih naik, lebih cuan gitu. Itulah tren gunanya ikut di komunitas ya. Jadi dapat informasi yang bermanfaat untuk peningkatan UMKM kita. Gitu, betul. Karena kalau misalnya kita sendirian kan kita terbatas informasi kita kan. Misalnya kita nggak mungkin follow semua akun ini kan, maksudnya tuh misalnya dari akun dinas misalnya, akun itu kan nggak perlu kita follow semua kan, dan informasi mungkin nggak mungkin dari situ aja. Jadi kalau kita ada di sebuah komunitas kan, biasanya sharing dari dalam komunitas ini sudah banyak, jadi info tuh akan lebih banyak kita tampung kan. Jadi tinggal pilih aja nih, nggak perlu follow sosial media seluruh ini kan, instansi misalnya kan, merek-merek. Nah kan kadang-kadang kayak merek-merek kayak gitu kan mau menyelenggarakan pelatihan atau apa, kayak misalnya Grab nih dia mau, atau Gojek nih dia mau meluncurkan ini baru misalnya kan, fitur baru kayak gitu. Ya kan nggak mungkin promo di satu persatu kan ya itu kan. Akhirnya efektivitasnya gimana nih? Datanglah ke instansi dinas koperasi misalnya, dinas koperasi UMKM. Ya tinggal ngomong aja ke situ, nih Pak kami ada program ini. Nah dia dinas koperasi kemana nyalurinnya? Ke komunitas-komunitas yang dinaungi oleh dinas tersebut. Jadi dia tinggal ngubungin kepada ketua komunitas. Ketua komunitas kami ada nih, Grab mau ngerjain ini nih. Dikasih link.
kasih nih sama anggotanya buat daftar. Nah, itu kan jadi ini lagi. Jadi kita sebarin lagi ke bawah. Ayo yang mau belajar nih, yang mau daftarin usahanya di GoFood, ini GrabFood segala macam itu. Ayo yang mau jualan nih, datang nih ke acara ini. Pelajarin gimana caranya. Kalau mau daftar ayo, di situ udah tempatnya gitu kan. Akhirnya dari situ kan gampang nerima informasinya daripada sendirian kan kayak gitu. Betul. Itu segunanya sebenarnya. Iya. Gitu sih. Jadi kan kalau misalnya para ketua kan ada di Porketas ya. Jadi misalnya dinas perindustrian share-nya ke Porketas, Porketas share ke para ketua komunitas dan para ketua share ke komunitas masing-masing. Kan lebih efektif kan jadinya kan. Jadi istilahnya tuh kerja efektivitasnya itu loh yang kita ambil sekarang Mbak. Jadi nggak perlu yang nggak sendirian ya kan, kalau kita nggak sendirian komunitas jadi lebih mudah insya Allah ya, untuk jadi mendapatkan dari stakeholdernya sendiri gampang kan, nggak perlu nyebar link kemana nyari ini masanya itu tadi. Jadi tinggal ngubungin ke dinas terkait, gitu kan, dinas terkait udah tahu nih, oh tinggal kasih aja nih sama ketua komunitas, mana nih Bu, ini, oh ya oke siap, kita tinggal lempar, udah yang lain gitu kan, jadi lebih efektif. Yang harusnya dikerjain berapa hari, akhirnya cuma beberapa menit selesai, langsung dianya kayak gitu. Iya, itulah gunanya. Luar biasa. Mbak, kita asik banget nih ngobrol. Sampai nggak terasa udah 30 menit aja nih. Nanti insya Allah mudah-mudahan Mbak Mei ada waktu lagi supaya kita ada podcast insya lagi Allah. Untuk share lebih banyak lagi informasi-informasi yang bermanfaat untuk UMKM khususnya ya Mbak ya. Sekali lagi makasih banyak Mbak Mei udah hadir di acara podcast Women's Corner ini. Insya Allah bermanfaat buat Tribuners ya yang menyaksikan podcast ini. Sukses selalu untuk Mbak Mei dan komunitas BCL-nya. Oke, sama-sama. Pemirsa, demikian tadi obrolan yang menarik dengan Mbak Mei Trianti, Ketua Komunitas BCL. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.